semuanya, apa kabarnya nih? Kak Ines, kayaknya ada di rumah masih kurang semangat nih Kak. Kita sapa lagi ya. Satu, dua, tiga. Shalom ada di rumah. Apa kabarnya? Baik, Kak. Kak Ines tahu nggak kenapa kita hari ini bikin videonya nggak sama-sama? Gak tahu tuh, Kak, kenapa ya? Karena COVID di Palangkaraya makin menambah Kak Ines, jadinya kita nggak bisa ketemuan Kak Ines. Tapi walaupun kita tidak bertemu untuk tag video, kita harus tetap bersukacita dalam memuji Tuhan Yesus. Iya Kak Ines. Oke Kak Ines, untuk mengawali ibadah kita, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ayo kita lihat sama-sama Kak Ines. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judulnya apa Kak Monik? Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan apa segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Ines, tadi kan kita sudah berdoa. Biar adik-adik di rumah lebih semangat, kita angkat puji-pujian dengan judul apa nih Kak Ines?
Sungai Sukacitamu, dan Jalan Serta Yesus. Adik-adik diundang untuk bangkit diri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita.
Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Adik-adik semua, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Tuhan, jika sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua di rumah bisa siapkan amplopnya untuk persembahan kita, tulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Setelah itu, kita angkat satu pujiannya sambil mengumpulkan persembahan dengan judul Berilah yang Baik. Nah, sekarang adik-adik, Kak Monik dan Kak Ines akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, di sini Kak Monik mewakili seksi pelayanan anak dan remaja mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai tanggal 17 April 2021. Jika adik-adik sekarang sedang ada masalah atau dalam pergumulan, jangan lupa untuk berdoa ya adik-adik, karena Tuhan akan selalu mendengar doa-doa yang adik-adik sampaikan. Oh ya adik-adik, kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa memakai dan mematuhi protokol kesehatan yang lengkap ya, supaya adik-adik dan orang sekitar terhindar dari COVID-19. Oke adik-adik, langsung saja kita pisah kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan remaja. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya nih? Iya, kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah kelas kecil pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Janjimu Tuhan. Mendengar
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman hidup di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan bilang amin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus disalibkan dan juga dikuburkan. Lalu pada hari yang ketiga ada 2 orang wanita yang mengecek ke dalam kubur Tuhan Yesus. Tetapi saat mereka melihat ke dalam kubur tersebut, tidak ada tubuh Tuhan Yesus di dalamnya, dan mereka pun percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka berdua wanita itu menceritakan hal itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya tidak percaya dan masih sedih karena mengira Tuhan Yesus telah meninggalkan mereka semua. Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya merasa sedih adik-adik. Lalu ia pun pergi untuk menemui mereka. Kira-kira apa ya reaksi murid-murid Tuhan Yesus saat melihat dia di hadapan mereka? Adik-adik, penasaran nggak? Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa dong. Nah adik-adik, minggu hari ini kayaknya akan bercerita adik-adik. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kayaknya mau adik-adik semua duduk yang manis ya. Dan jangan ribut. Shh. Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Sudah 3 hari sejak kejadian Yesus disalib, dan saat ini ada 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus setelah kejadian itu. Kedua murid itu sedang berjalan menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang berjarak 7 mil jauhnya. Saat mereka berjalan, mereka membicarakan tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Di tengah-tengah perjalanan, ada seseorang yang ikut bersama dengan mereka. Orang tersebut adalah Yesus, guru mereka, tetapi mereka tidak dapat mengenali Yesus pada waktu itu. Kemudian orang itu berkata, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Kedua orang itu heran mengapa orang tersebut bertanya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan wajah yang muram, Kleopas, salah seorang murid itu, menjawab pertanyaan orang tersebut, "Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi dalam beberapa hari ini?" Yesus berpura-pura tidak tahu dan menjawab, "Hal apa yang terjadi?" Lalu mereka menjawab, "Peristiwa tentang hal-hal yang terjadi kepada Yesus orang Nazaret, kepala imam besar kami sendiri yang meminta untuk menangkap Yesus dan memberikan dia hukuman mati. Kami berharap bahwa dialah orang yang kami tunggu-tunggu sebagai Mesias yang menyelamatkan kami." Dan kebingungan kami ditambah lagi dengan berita ada wanita-wanita yang pergi melihat kubur Yesus dan mengatakan bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada lagi, bahwa Yesus telah hidup. Yesus menjawab perkataan mereka itu. "Kenapa kalian lambat berpikir? Kalian terlalu lamban untuk percaya bahwa semua yang dikatakan para nabi itu betul terjadi. Bukankah Raja Penyelamat harus mengalami dahulu penderitaan?" Lalu Yesus menerangkan apa yang tertulis dalam kitab suci tentang dia. Mereka begitu kagum dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, sehingga satu orang di antara mereka meminta dengan sangat supaya orang tersebut bergabung dengan mereka. Lalu Yesus setuju. Yesus duduk makan bersama dengan mereka. Lalu Yesus mengambil roti itu dan kemudian mengucap syukur atasnya, lalu membagikannya kepada kedua orang itu. Dan pada waktu itulah baru mereka menyadari bahwa orang yang di hadapan mereka adalah Yesus. Tetapi saat mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus, Yesus hilang dari hadapan mereka. Kedua murid itu menjadi begitu sangat senang, tetapi juga begitu heran. Lalu mereka berkata,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mata mereka menjadi terbuka dan hati mereka dilepaskan dari kesedihan. Orang asing itu adalah Yesus, dan Dia adalah Mesias yang sudah lama dinantikan, dan Dia sungguh-sungguh hidup. Adik-adik, apa yang kita belajar dari cerita ini? Yang pertama, kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid setelah Dia bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua, kita belajar betapa hati Tuhan yang luar biasa, mau rela berjalan bersama dua muridnya di tengah-tengah kebingungan dan kesedihan hati murid-muridnya. Yang ketiga, kita belajar bahwa murid-muridnya hanya fokus pada kesedihan mereka, pada masalah mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Tuhan. Yang keempat, kita belajar Tuhan mengajar mereka melalui firman Tuhan. Adik-adik, seringkali kita lupa tentang Tuhan dan kembali berbuat dosa. Tapi adik-adik ingat bahwa Tuhan mau berjalan bersama kita dan Dia mau mengingatkan kita apa yang benar dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia cerita Kengga hari ini adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi itu kita habis mendengarkan cerita dari Kak Inga. Dan sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akhiri di dalam doa. Tapi sebelum itu, kita nyanyi Ibu Jari dulu adik-adik. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati dari ibadah ini dari awal tadi hingga pada akhir ini Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan setiap cerita yang telah disampaikan oleh Kak Inga. Kau berkati supaya cerita itu berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang kami ingin melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan. Mohon Kau bimbing dan tuntunlah setiap langkah kami Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid Tuhan. Adik-adik bisa ngikutin doa Bapa kami ya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.